Selamat siang sahabat, kita ketemu lagi bersama dengan Tabib Ci. Iya, ini sekarang kita ketemu dokter yang cantik, yang baik hatinya, yang habis kita terapi. Nah, kita mau nanya-nanya nih perubahannya bagaimana tuh setelah diterapi. Nah, ceritanya sebelumnya lah ya dokter ya, ya silakan. Oh iya, ya selamat siang. Saya dengan Dokter Gita. Ya saya sekarang bergerak di bidang estetik sebetulnya ya, dokter umum tapi juga praktek estetik. Ya. Dan sekarang ya lagi belajar sedikit lah tentang traditional Chinese medicine. Ya. Nah, singkat cerita pada perjalanannya semesta menjodohkan saya dengan Pak Tabib Ci ini ya, secara kebetulan tanpa perjanjian kita bertemu. Sebelumnya saya tidak pernah kenal ya, tapi kemudian setelah ketemu Pak Tabib ini bisa membantu saya karena pada awalnya saat ketemu itu saya memang ada sedikit problem ya, ya sedikit masalah rumah tangga lah ya, Iya, gitu yang mempengaruhi kondisi emosional saya ya, sehingga saya tidak mudah untuk ceria, cheer up gitu, tidak happy ya. ya. Kalau sekarang setelah diterapi bagaimana? Ya sekarang setelah diterapi sih merasanya lebih enteng ya, lebih ringan, lebih bisa easy going ya. Jadi kayak walaupun sih masalahnya belum 100% membaik, belum sampai sesuai harapan saya, tetapi secara mental, emosional saya lebih stabil dan lebih easy going gitu, nggak membawa beban berat, nggak seperti membawa beban berat gitu. Alhamdulillah. Tadi mungkin kita lanjut ya, lanjutin sebelum yang diterapi itu bagaimana tuh, apa yang dirasakan, bagaimana perasaan yang sebelum diterapi, coba. Sebelum diterapi sih saya seperti kayak ngerasa sakit hatinya itu kebawa terus keselnya kebawa terus gitu ya, bawaannya pengen marah-marah, kecewa sama diri sendiri gitu kan, kenapa nggak bisa achieve kayak gitulah ya. Jadi ada tumpukan rasa kecewa yang agak dalam gitu. Nah kalau sekarang sih lebih kayak rilis aja sih, maksudnya ya udah sih gitu, maksudnya lebih nerima ya, kondisi sekarang apa adanya, terus kayak ya udah lebih berserah sama Tuhan juga, jadi lebih happy aja sih, lebih enteng langkahnya ya. Oh siap. Yang penting kan sebenarnya sih kalau permasalahan yang penting kan curhatlah sama Tuhan, kan nggak punya keyakinan kan, lama-lama kan bisa apa yang mau disampaikan ya berbicara aja sama Tuhan, itu biasa lebih bagus. Tapi sekarang wajahnya lebih ceria ya, lebih sen itu. Ya, saya juga sekarang lebih fokus, lebih bisa untuk menata diri. Maksudnya tadinya tuh seperti kayak ada benang kusut tuh di dalam sini kan. Terus jadi kayak saya lebih bisa mengkotak-kotakkan gitu loh, mana duluan prioritas saya yang mau saya perbaiki gitu. Nah, itu sudah bagus itu, secara pemikiran begini sudah langkah maju lah gitu. Iya, jadi saya tuh kayak oh di antara semua uraian benang kusut ini begitu diurai satu gitu, oh kayaknya yang ini agak sulit untuk diselesaikan dalam waktu cepat, berarti yang ini dulu kayak gitu, udah lebih bisa mengurai gitu. Dan itu berdampak pada saya lebih langkah saya lebih enteng gitu, emosi saya lebih stabil kayak gitu, meskipun belum sampai ke realisasi solusi yang benar-benar saya harapkan, dan entah apakah itu akan sampai atau tidak. Tapi kalau menurut saya sih seiring dengan perjalanan waktu, tetap berusaha dan tentunya satu berdoa dengan keyakinannya, pasti dengan proses waktu itu akan teratasi dengan semuanya sih begitu. Ya, asal sabar aja ya. jangan gampang emosi tadi. Ya, gitu. Sama dibarengin itu juga sih, maksudnya kayak self insight ya, lebih kayak meditasi ke dalam gitu, kayak tenangan, bukan meditasi duduk diam gitu, bukan ya, tapi lebih kayak bener-bener ngamatin ke dalam. Jadi kita sampai kayak bisa ngeliat, oh ini saya mau marah nih. Jadi kalau dulu kan selalu fokus pada masalahnya, jadi amarahnya itu nggak dibaca sama kita sendiri gitu kan. Kalau sekarang saya lebih bisa, ini saya mau marah nih, jadi saya bisa lebih keluar dari lingkaran itu untuk melihat masalah itu dari luar, sehingga saya bisa menggunakan amarah saya dulu baru ke masalahnya gitu loh. Berarti
apa yang sudah terjadi merupakan satu pelajaran yang bisa kita tarik kesimpulan bahwa hidup ini harus seperti ini. Jadi ada kesimpulan dan pelajaran ya. Ya, di rumah juga dampaknya positif ya. Jadi kayak kalau dulu kan sebelum terapi itu misalnya kita ada problem gitu ya, itu bisa kayak kita marah ke anak, padahal sebenarnya si anak tuh nggak salah apa-apa. Pelampiasan jadinya. Kalau sekarang saya lebih bisa memilah-milah bahwa ini masalah saya gitu loh, ini amarah saya mau muncul, itu anak nggak kenapa-napa kayak gitu. Jadi saya lebih bisa tarik nafas dalam dulu, diem dulu sampai agak reda, mengendap emosinya, marahnya, baru interaksi sama anak. Jadi anak nggak dimarahin gitu. Sebenarnya sih kalau saya ini kita sambil ngobrol kan bisa sambil saya memberikan memberikan terapi juga sebenarnya gini. Jadi gini, kalau menurut saya sih semuanya berpulang pada diri kita sih yang pertama. Yang kedua tadi sudah tepat, jadi masalahnya di kotak-kotakin dulu. Yang tadi prioritas harus selesai, yang tadi ya mau cepat yang mana, yang nggak cepat yang mana, yang bisa disesuaikan sekarang yang mana, itu sudah bagus. Yang dilakukan dokter kita juga misalnya ke tempat ke gereja atau kemana atau misalnya memberikan sedekah orang-orang yang susah di jalan atau apa, itu sudah tepat tuh. Iya, itu juga ya harus dilaksanakan menjaga moralitas kita. Jadi dalam segala masalah kemoralan tetap harus dijaga. Tidak ada cerita kita melarikan diri katakan ke minuman alkohol atau apa, itu benar-benar saya enggak ya. Saya strict sama diri saya untuk tidak menyentuh itu. Lalu kemudian lebih mendekatkan diri pada Tuhan ya, maksudnya kita tempat mengadu yang lebih besar daripada manusia gitu loh kan. Dan saya perkuat lagi ibadah saya, doa malam saya jalanin yang terus yang tadinya sudah mungkin lupa ya, mungkin juga kondisi ini diciptakan Tuhan, diberikan kepada saya untuk sedikit teguran ya, karena tadinya mungkin agak jauh ya. Itu salah satunya ya, tidak pernah berdoa gitu ya. Kalau sekarang pagi doa, malam doa, udah cukup bagus diinsafkan ya, diinsafkan dengan kondisi. Nah setelah itu dibantu terapi juga kan, jadi makin tenang tuh. Pada saat kita tenang, solusi masalah tuh lebih bisa muncul gitu, selalu ada solusi lah ya. Pikirannya lebih jernih. Meskipun memang pada beberapa kondisi targetnya tetap harus diturunkan gitu ya. Maksudnya harus lebih realistis gitu. Itu udah sangat tepat yang dilakukan. Kalau menurut saya sih memang masalah itu kan datangnya berproses bertubi-tubi dan banyak, sudah tahunan malah puluhan tahun kadang-kadang ada. Kalau mau menyelesaikan langsung sekali terapi sekali hari beres itu nggak mungkin bisa. Sama ini satu lagi, kalau kita lebih tenang, kita lebih bisa membaca pikiran kita sendiri. Hati-hati sama gadget juga sebetulnya ya. Kalau silakan. Kalau kita terlalu lama memandang gadget elektronik sekarang tuh, ya mau komputer, laptop ataupun HP gitu ya, yang smartphone gitu, kadang ya kalau kita tidak menyadari secara mendalam, itu pikiran kita kebawa ke dalam apa yang kita lihat ya. Jadi kalau kita melihatnya dengan hati yang juga tidak terkendali, kadang kita melihat orang flexing, kita tidak menyadari loh bahwa ini yang muncul sebenarnya iri hati kita gitu kan. Nah, dari situ kayak tahu-tahu bukan ya punya ini tahu-tahu itu cuma flexing ya. Iya, dari situ kan kita muncul amarah jadinya. Nah sekarang saya sudah lebih bisa melihat itu lebih mendalam bahwa kita harus lebih turut berbahagia melihat kebahagiaan orang lain ya gitu, sehingga itu menjadikan kita lebih ringan pada saat melihat TikTok atau apa itu, yang ini versi ya udah biarin, itu rezeki mereka. Berarti intinya kita harus bisa boleh katakan mencari medsos juga, atau bagaimana, atau lebih bagusnya itu bisa medsos itu bisa kita kontrol juga ya. Iya, jadi harus benar-benar under control ya. Jadi medsos itu jangan setiap saat, setiap jam gitu. Dan kita harus benar-benar sadar penuh bahwa apa yang di medsos itu belum tentu aslinya seindah itu gitu kan. Kadang-kadang dibulging, diperbesar. Walaupun ada yang memang apa adanya real. Nah, cuman kita harus juga menjaga hati. Kita nggak boleh iri pada saat kita di bawah mereka. Nah gitu. Jadi ibaratnya bisa ikut berbahagia kalau ada orang lain lebih berhasil, itu membuat kita lebih ringan langkahnya.
syukur-syukur sih termotivasi menjadi seperti Amin, mereka. amin. Cuman ya udah nggak boleh lagi kita iri melihat pencapaian orang. Kalau masih ada rasa itu, lebih baik jangan lihat medsos Iya. lama-lama dulu. Nanti yang ada emosi naik. Emosi aja, Ah. ada iri hati, kesel ya, dan gimana kadang-kadang ya. Dan harus benar-benar berpijak di bumi, kemampuan kita di mana, keinginan kita di mana. Nah itu sekarang saya udah lebih bisa kontrol ya sih. Luar biasa emosinya juga Dr. lebih Regita. terkendali. Iya, amin. Berarti sudah ada perubahan ya, Ya. walaupun berproses ya. Berproses nggak 1 hari 2 hari. Iya, jadi nggak ada yang instan ya. Ya, demikian tadi sahabat bincang-bincang kita bersama Dr. Regita ya. Kita doakan bersama semoga Dr. Regita ini tetap cantik dan baik hati, cepat diselesaikan masalahnya, tetap sehat selalu. Terima kasih ya. Sehat.